Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret Pendidikan Teknik Bangunan kelompok 5, saya Herwindo Sunanto dengan NIM K1523040 dan rekan saya Muhammad Iska dengan NIM K1523050 dan rekan saya Hanum Fitriasi dengan NIM K1523036. Pada kali ini, kami akan membawakan sebuah tutorial pengerjaan soal mengenai materi yang pertama adalah permeabilitas tanah, yang kedua adalah tegangan efektif, dan yang ketiga adalah gaya geser. ya langsung saja kita masuk ke video. Simak! Berikut soal yang pertama, yaitu tentang permeabilitas tanah. Soalnya adalah tentukan banyaknya air yang mengalir persatuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air seperti yang terlihat pada gambar di atas. Yang kedua, yaitu di mana koefisien permeabilitas atau rembesan tanah yaitu K 0,08 cm per detik. Kemiringan lapisan tanah atau A adalah 8 derajat dan tinggi lapisan tanah tembus air yaitu 3 meter. Selanjutnya, perbedaan tinggi air pada tabung pisometer delta H yaitu 4 meter dan jarak antara tabung pisometer adalah L 50 meter. Nah, langsung masuk saja ke bagian penyelesaian. Di sini gradien hidrolik disimbolkan dengan I. I sama dengan delta H per L atau tabung pisometer per cos A. Sama dengan 4 meter dibagi 50 meter dibagi cos 8 derajat. Didapatkan 0,0792. Banyaknya air mengalir persatuan waktu, persatuan lebar, profil tanah yaitu dengan simbol Q. Q sama dengan K dikali I dikali A. Q sama dengan 0,08 dikali 0,01 meter per detik dikali totalnya yang gradien hidrolik tadi 0,0792 dikali 3 cos 8 derajat meter persegi dikali 1. Hasilnya yaitu Q sama dengan 0,188 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik per meter lebar. Ya, lalu yang ini adalah contoh soal yang kedua yaitu mengenai tegangan efektif pada tanah. Di sini disediakan sebuah soal yaitu lapisan tanah lempung setebal 6 meter diapit oleh dua lapisan kerikil. Tebal lapisan kerikil sebelah atas lempung yaitu 6 meter. Muka air tanah terletak 2 meter di bawah permukaan kerikil. Jika diketahui pada lapisan kerikil N-nya adalah 0,35 dan berat jenisnya adalah 2,66 dan pada lapisan lempung diketahui bahwa gamma sat atau gamma saturation yaitu 15,70 kN per meter kubik. Tentukan tegangan efektif pada sisi atas dan bawah dari lapisan lempung. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar ini. Jika lebih jelasnya dari gambar yaitu pada lapisan yang di atas permukaan mata air tanah itu ada 2 meter, lalu yang di bawah itu ada 4 meter. Nah, dari lapisan kerikil ini setinggi 6 meter. Nah, di sini. Lalu yang di bawahnya ini adalah lapisan lempung dengan tinggi 6 meter. Nah, ini bisa dilihat di sini ada titik A dan juga titik B. Nah, bagaimana langkah yang pertama untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang pertama. Nah, di sini kita menghitung besarnya gamma sat dan juga gamma D dari lapisan kerikil. Nah, jadi di sini sebelum kita menghitung gamma sat dan juga gamma D, kita terlebih dahulu mencari angka pori. Nah, angka pori ini menggunakan rumus N per 1 dikurangi N. Nah, tadi sudah diketahui bahwa N-nya itu adalah 0,35. Nah, di sini 0,35 ya. Jadi kita tinggal memasukkan yaitu 0,35 per 1 dikurangi 0,35 sama dengan 0,54. Nah, setelah kita mengetahui angka pori, lalu kita memasukkannya ke dalam rumus mencari gamma D dan juga gamma sat. Untuk mencari gamma D, kita membutuhkan rumus yaitu berat jenis dikali dengan
gamma W per 1 ditambah E. E itu yang di sini tadi ya, yaitu sama dengan jika dimasukkan adalah 2,66 yaitu berat jenisnya, yaitu sesuai di sini gamma berat jenisnya yaitu 2,66 dikali 9,81. Di sini tidak diketahui gamma W-nya, jadi kita menggunakan gamma W standar yaitu 9,81. Jika teman-teman yang menggunakan 10 juga tidak apa-apa. Lalu dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,54. Nah, di sini 0,54 hasilnya 0,4-nya dari sini tadi. Lah menghasilkan 16,95 kN per meter kubik. Lalu gamma satnya yaitu menggunakan rumus berat jenis ditambah dengan angka Pohri tadi, lalu dikalikan dengan gamma W dibagi 1 ditambah E, yaitu jika dimasukkan 2,66 ditambah 0,54 dikalikan dengan 9,81 per 1 ditambah 0,54, yaitu menghasilkan 20,38 kN per meter kubik. Nah, lalu langkah yang berikutnya adalah kita mencari pada sisi atas lapisan lempung, yaitu di titik A. Jadi di titik ini. Nah, di titik A itu pertama-tama kita mencari tegangan total pada titik A. Nah, langkah yang pertama adalah di sini ada 2 dikali dengan 16,95. Di sini 2 itu dari ketinggian yang tidak terendam oleh air. Di sini ketinggiannya itu adalah 2 meter dikalikan dengan 16,9 yaitu gamma D. Kenapa kita menggunakan gamma D? Dikarenakan di situ tidak terendam oleh air. Jadi tanah yang ada di atas muka air tanah itu kering. Lalu ditambah dengan 4 dikali 20,38. 4 di sini adalah ketinggian dari lapisan kerikil yang terendam oleh air yaitu 4 meter dikalikan dengan gamma sat yang sudah kita cari tadi yaitu 20,38 sehingga menghasilkan 115,42 kN per meter persegi. Setelah kita mendapatkan sigma A, lalu kita akan mencari sigma A aksen atau juga tegangan efektif tanah, yaitu dengan cara sigma A dikurangi dengan UA. UA ini adalah tegangan air pori. Nah, jadi di sini 115,42 tadi dikurangi 4 dikali 9,81. 4 ini adalah ketinggian yang terendam oleh air tadi, yaitu menghasilkan 76,18 kN per meter persegi. Nah, lalu yang ketiga yaitu pada sisi bawah lapisan lempung, yaitu pada titik B, tadi di sini ya. Jadi untuk mencarinya kita sigma B yaitu berasal dari 115,42. Nah, di sini pada perhitungan sigma A kan di sini. Nah, jadi kan ini tidak ada, jadi semua itu terendam, jadi kita menggunakan sama dengan yang ini yaitu 115,42 ditambah 6 dikali 15,70. 6 di sini adalah ketebalan dari lapisan lempung yang terendam oleh air semuanya. Nah, di sini kita menggunakan gamma sat yang telah diketahui dari awal yaitu 15,70. Kita tidak menggunakan di yang ini karena kan sudah diketahui. Nah, jika dihitung itu mendapatkan hasil 209,62 kN per meter persegi. Lalu kita mencari tegangan efektifnya yaitu sigma B aksen, yaitu dari sigma B dikurangi UB yaitu 209,62 dikurangi 10 dikali 9,81. Nah, di sini kok bisa 10? Karena kan di sini 6 ditambah 4 lapisan yang terendam oleh air, yaitu jadinya kan 10. 10 dikali 9,81 yaitu sigma W sehingga menghasilkan 111,52 kN per meter persegi. Untuk contoh soal gaya geser, uji tekan bebas dilakukan pada tanah lempung lunak jenuh. Sampel dari tanah tak terganggu dengan diameter 38,1 mm dan tinggi 76,2 mm. Beban maksimum saat runtuh yaitu 30 Newton dan perpindahan vertikal 11,7 mm,
hitunglah A. Nilai kuat tekan bebas dan kuat geser undrained lempung tersebut. B. Gambarkan lingkaran Moore saat keruntuhan. Untuk penyelesaiannya yaitu nilai kuat tekan bebas dan kuat geser undrained lempung itu berikut. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu pengujian dengan kondisi tidak terdrainase dalam kurung undrained, maka tidak ada perubahan volume sehingga rumus tersebut volume bagi volume yaitu sama dengan 0. Nah, untuk luas penampang benda uji awal pengujian yaitu A sama dengan 1/4 konstan diameter kuadrat sama dengan 1/4 dalam kurung 3,14 dalam kurung 0,0381 kuadrat sama dengan 0,00114 meter kuadrat. Untuk luas menampang benda uji rata-rata saat runtuh yaitu A sama dengan 0,00114 1 kurangi 0 dibagi 1 dikurang 11,7 dibagi 76,2 sama dengan 0,00114 1 dibagi 1 dikurang 0,1535 sama dengan 0,00114 1 dibagi 0,8465 sama dengan itu hasilnya 0,00135 meter kuadrat. Untuk kuat tekan bebas itu Q Newton sama dengan beban saat runtuh dibagi A. Nah, sama dengan 0,03 dibagi 0,00135. Ini 0,00135 diambil dari hasil luas penambang benda uji rata-rata saat runtuh. Ini ya teman-teman yang ini. Nah, ini ditaruh di sini. Nah, di A itu di luas penambang benda uji rata-rata saat runtuh ya teman-teman. Itu hasilnya setelah dibagi sama dengan 22,22 Newton per meter kuadrat. Untuk kohesi atau kuat geser undrained itu SU sama dengan CU sama dengan QU per 2 sama dengan 22,22 per 1 sama dengan 11,11 Newton per meter kuadrat. Untuk yang B yaitu gambarkan lingkaran Moore saat keruntuhan, yaitu ini teman-teman. Nah, yang kiri ini yaitu kurva tegangan ya teman-teman. Nah, ini kurva tegangan dan yang kanan ini yaitu lingkaran Moore saat runtuh. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman. Nah, ini untuk lingkaran Moore ya teman-teman ya, yang kanan ini ya. Nah, sama. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Nah, untuk yang garis ini, garis ini sampai ini yaitu garis selubung kegagalan ya teman-teman. Nah, ini garis selubung kegagalannya. Nah, di dalam setengah lingkaran ini ada juga teman-teman. Teman-teman bisa gambarkan kayak gini. Nah, ini 28 derajat ya teman-teman. Nih. Sini tuh 28 derajat. Nah, untuk persegi panjang ini yang sini ini teman-teman. Nah, untuk yang ini atau yang bawahnya ini yaitu kurva apa ini namanya? Kurva tegangan. Nah, ini kriteria tegangan ya teman-teman. Kriteria tegangan Moore. Nah, ini. Nah, kayak gini teman-teman. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada banyak kurangnya teman-teman ya, karena kita juga sama-sama masih belajar.
Kalau ada masukan atau ada kritikan atau ada apa, silahkan komen-komen aja teman-teman. Mungkin itu juga bisa buat masukan untuk saya yang juga masih belajar, atau mungkin banyak sekali kesalahan yang saya bicarakan di video kali ini. Mungkin teman-teman bisa kasih masukan untuk saya. Sekian dari penjelasan dari saya, kekurangan dari saya mohon maaf. Terima kasih telah melihat video penjelasan contoh soal geser dari saya. Terima kasih teman-teman. Nah, sekian dari pemaparan mengenai pengerjaan soal dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.